Seperti yang dikatakan dalam buku The Psychology of Money bahwa kekayaan dan kemiskinan itu bukan tentang kecerdasan kognitif atau yang lainnya, tapi melainkan tentang perilaku-perilaku kita terhadap uang yang kita miliki. Maka dari itu di sini sangat penting bagi kita untuk mempelajari dan melihat perilaku-perilaku yang sebenarnya membuat kita menjadi orang miskin dan perilaku-perilaku yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih kaya daripada sebelumnya. Karena dengan begitu kita bisa belajar untuk membentuk perilaku kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Karena memang sebanyak apapun gaji kita per bulannya, kalau kita tidak paham bagaimana cara yang baik untuk berperilaku terhadap uang, kita pasti akan berkecenderungan untuk menghabiskan uang tersebut dengan cepat. Kita tidak akan paham bagaimana cara yang terbaik untuk mengelolanya, untuk membuat uang tersebut menjadi tetap ada dan semakin banyak seiring berjalannya waktu. Namun sayangnya orang Indonesia memiliki beberapa perilaku yang mana membuat orang Indonesia rata-rata menjadi orang yang miskin. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang perilaku miskin ini, sehingga kita bisa menghindari perilaku-perilaku ini untuk bisa menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 7 perilaku miskin yang dilakukan oleh orang Indonesia yang harus kamu hindari. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke perilaku yang pertama, yaitu hidup di luar kemampuan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita yang hidup di Indonesia rata-rata memiliki kebiasaan yang berbelanja secara impulsif. Kita juga memiliki kebiasaan untuk hidup di atas kemampuan kita. Sebagai contoh, kita sekarang memiliki atau banyak dari kita yang sekarang memiliki smartphone yang sudah cukup lawas atau yang sudah agak lama keluarnya, karena waktu itu kita memilih untuk membelinya, karena kita tertarik waktu itu. Dan sekarang tidak sedikit dari kita yang selalu ingin mengganti smartphone kita menjadi smartphone yang terbaru dan yang terkeren. Padahal fungsi dari smartphone yang kita gunakan, entah itu lawas ataupun baru, sama saja. Kita hanya menggunakannya untuk sosial media, untuk membuka WA atau WhatsApp, kemudian untuk menelpon orang. Tapi kenapa kita selalu merasa bahwa kita membutuhkan smartphone terbaru? Dan itu terjadi karena ego, gengsi, dan gaya hidup yang terlalu tinggi. Bahkan tidak sedikit dari kita masyarakat Indonesia yang memaksakan diri kita untuk memiliki barang-barang yang terlalu mewah dengan mengkreditnya. Padahal kita tahu, rata-rata dari kita paham bahwa kalau kita mengkredit sebuah barang, kita akan membayar barang tersebut dengan jumlah yang lebih mahal daripada yang seharusnya. Walaupun ya kita diringankan dengan cicilan-cicilan per bulannya, yang akan terasa lebih ringan daripada kita membeli secara cash dengan jumlah uang yang besar. Tapi mau bagaimanapun kita tetaplah rugi. Maka dari itu ya bagaimana kita bisa menjadi orang kaya? Kalau kita selalu merasa kita menginginkan sesuatu yang terlalu tinggi dari kebutuhan kita saat ini. Kita merasa membutuhkan smartphone terbaru, kendaraan terbaru, bahkan gaya hidup yang terlalu mewah yang seharusnya tidak kita miliki. Yang padahal kita benar-benar tahu dan paham kalau kita menyimpan uang atau kita menginvestasikan uang yang kita miliki, kita akan lebih berpeluang jauh lebih besar untuk memiliki lebih banyak uang di masa depan daripada saat ini. Dan kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Kekayaan adalah uang yang kamu simpan dan tidak kamu belanjakan. Karena kalau kamu membelanjakan uang tersebut, uang yang kamu simpan atau kekayaan yang kamu miliki sedang berkurang. Apalagi dalam hal-hal atau barang-barang yang harganya selalu menurun dan selalu membutuhkan biaya untuk perawatannya, seperti kendaraan dan smartphone. Dengan kata lain, ini adalah sebuah proses kita memiskinkan diri kita secara perlahan. Kemudian, perilaku miskin yang dilakukan orang Indonesia yang kedua adalah tidak menabung dan berinvestasi. Pola pikir orang miskin dan orang kaya itu sebenarnya sangat jauh berbeda. Orang kaya biasanya melihat uang sebagai sebuah alat untuk menambah kekayaan, sebagai alat untuk berinvestasi, dan sebagai barang untuk ditabung. Berbeda dari itu, kita yang memiliki perilaku miskin atau orang-orang yang berperilaku miskin, rata-rata melihat uang sebagai alat untuk membeli sebuah barang atau alat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan, bahkan sebagai alat untuk konsumsi. Dari sini kita bisa melihat bahwa orang yang melihat uang sebagai alat untuk investasi
dan menabung, tentu saja akan berpeluang lebih besar untuk menjadi kaya di masa depan. Berbeda dari itu, kita yang hanya melihatnya untuk kebutuhan konsumsi atau sebagai alat untuk membeli barang-barang, tentu saja kita tidak akan memiliki uang yang banyak dan cukup untuk kita tabung dan kita investasikan untuk masa depan yang lebih kaya. Dari sini kita bisa tahu dan kita bisa rasakan bahwa mungkin kita salah satunya yang merupakan orang yang selalu melihat uang sebagai kebutuhan atau pemenuhan keinginan. Karena memang tidak sedikit dari warga Indonesia atau masyarakat kita di Indonesia yang saat mereka mendapatkan uang sejumlah apapun itu, mereka langsung memikirkan apa yang bisa mereka beli dengan uang tersebut. Misalnya saat gajian, saat seseorang sudah gajian setiap bulannya, kadang-kadang mereka pasti membeli barang-barang baru, barang-barang yang mewah, barang-barang yang seharusnya tidak mereka beli, tapi malah mereka menghabiskan uang untuk membeli barang-barang tersebut, yang pada akhirnya mereka tidak memiliki sisa dari gaji mereka untuk ditabung ataupun untuk diinvestasikan, yang padahal hal itulah yang paling utama untuk menjadi orang kaya di masa depan. Maka dari itu ya, saya harap dengan adanya video ini, saya, kamu, dan kita semua yang masih memiliki sifat untuk melihat uang sebagai alat untuk membeli barang atau alat untuk memenuhi keinginan-keinginan, mulai berpikir untuk melihatnya sebagai sebuah alat untuk berinvestasi dan menabung dan untuk menjadi lebih kaya. Kemudian perilaku miskin yang dilakukan orang Indonesia yang ketiga adalah kurangnya edukasi keuangan. Masyarakat kita memiliki minat baca yang sangat rendah. Dan hal ini bisa menjadi indikasi bagaimana kita mendapatkan kekayaan atau bagaimana kita berperilaku terhadap uang yang kita miliki. Dan perilaku kita terhadap uang sebenarnya merupakan sebuah akumulasi dari pemahaman kita tentang uang. Dan semakin banyak buku yang kita baca, entah itu tentang buku umum atau buku keuangan, kita semakin paham bahwa uang yang kita miliki seharusnya kita kelola atau kita pergunakan dalam bidang apa-apa saja. Namun baiklah, mungkin kamu mengatakan bahwa ya, tapi kan ada video, kita bisa belajar dari YouTube dan video-video. Oke, kita bisa belajar tentang keuangan dari channel YouTube. Kita bisa belajar banyak hal dari video. Tapi di sini saya ingin memuji kamu yang menonton video ini bahwa kamu memiliki kemajuan dari orang-orang pada umumnya karena kamu mau belajar tentang uang, makanya kamu menonton video ini kan. Tapi tidak sedikit dari kita masyarakat Indonesia, bahkan jauh lebih banyak masyarakat kita itu selalu fokus pada hiburan-hiburan. Mereka tidak fokus pada proses pembelajaran. Mereka menghindari proses belajar dan berkembang, tapi lebih mengutamakan hiburan, dan hiburan. Tidak sedikit dari kita memang fokus untuk bekerja setiap hari membanting tulang sampai kita mendapatkan banyak uang. Tapi uang yang banyak tanpa diiringi dengan pemahaman keuangan yang baik juga akan membuat kita tidak bisa menjadi kaya di masa depan. Dan orang-orang yang begitu giat bekerja setiap hari membanting tulang tersebut, biasanya saat mereka sudah tidak bekerja atau libur, mereka malah menghabiskan waktu dengan hiburan-hiburan, bukannya tentang keuangan-keuangan atau pendidikan-pendidikan dan pengembangan diri yang bisa mereka dapatkan secara gratis di banyak sekali platform. Kemudian perilaku miskin yang dilakukan orang Indonesia yang keempat adalah mengandalkan keberuntungan. Banyak dari kita yang selalu terjebak pada hal-hal yang berbau keberuntungan, entah itu ya dalam hal online dan offline. Memang aspek keberuntungan dalam finansial itu selalu ada. Kita tidak bisa mempengaruhi sesuatu terlalu full atau 100%, karena pasti ada aspek ketuhanan, yang mana aspek ketuhanan itu bisa dibilang keberuntungan atau sudah menjadi nasib kita yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi kalau kita terlalu bergantung kepada keberuntungan dalam tanda kutip, bukan perasaan syukur atau bukan pada keistiqomahan kita dalam berdoa dan berikhtiar, itu juga merupakan hal yang konyol sebenarnya. Karena ya, keberuntungan itu tidak akan datang selamanya, tidak akan datang seringkali berturut-turut. Keberuntungan itu bisa menjadi hanya berskala 1/1 juta, bisa berbanding 10 juta bahkan. Namun sayangnya masyarakat kita sangat banyak yang berpikir bahwa mereka berpeluang sangat besar untuk mendapatkan sebuah keberuntungan dari berbagai hal di luar sana. Dan sayangnya
Keberuntungan yang kita miliki biasanya berkisar antara 1:10.000 atau 10 juta, tapi yang menginginkan keberuntungan itu lebih dari 10.000 atau 10 juta. Yang mana kemungkinan seseorang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan secara beruntung atau dengan keberuntungan tentu saja di bawah 0,1%. Dan itu adalah hal yang konyol. Maka dari itu untuk mencapai kekayaan selalu dibutuhkan kerja keras, pemikiran yang matang, perilaku keuangan yang baik, dan ketekunan kita dalam mencapai apa yang kita inginkan dan apa yang sudah kita perjuangkan. Bukan pada keberuntungan seperti ini. Iya, ada orang yang beruntung dan mendapatkan kekayaan secara instan atau berbagai macam, tapi tidak banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi, rasionya itu cuma di bawah 0,1%, yang mana akan terlihat sangat konyol jika kita memperjuangkan sebuah keberuntungan. Namun sayangnya di sini kita harus mengakui bahwa jumlah masyarakat kita yang selalu mengharapkan keberuntungan jauh lebih banyak dari mereka yang tekun dan giat dalam bekerja untuk benar-benar mendapatkan keinginan yang mereka harapkan atau untuk mendapatkan apa yang mereka sebut sebagai kesuksesan. Kemudian perilaku miskin yang dilakukan orang Indonesia yang kelima adalah tidak memprioritaskan pendidikan. Kita yang merupakan masyarakat Indonesia merasa bahwa kita sudah paham banyak hal. Tidak sedikit dari kita berpikir seperti itu. Bahkan tidak sedikit dari kita merasa bahwa pendidikan itu tidak penting. Dan kalaupun penting, rasanya bukan prioritas utama kita untuk mengeluarkan uang terlalu banyak dalam bidang pendidikan. Tapi sayangnya pendidikan itu memang sepenting itu. Karena semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang tersebut memiliki kemungkinan untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih luas daripada orang yang tidak berilmu. Sebagai contoh, kamu adalah seorang pekerja kantoran misalnya, dan kamu memiliki gaji rutin sejumlah 2 juta per bulan. Namun rasanya saat kamu libur, kamu tidak tahu harus mau ngapain. Dan kamu tahu kalau sebagian rakyat Indonesia menghabiskan waktu luang mereka dengan hiburan seperti bermain game ataupun melakukan hiburan-hiburan dalam bentuk yang lainnya. Dan kamu merasa bahwa kamu ingin belajar tentang bisnis. Jadi kamu menonton video-video yang mengajarkan kamu tentang bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar. Itu berarti kamu sedang membuka satu jembatan lain yang bisa kamu terapkan entah di masa depan atau sekarang tentang cara untuk mendapatkan uang di bidang yang lain selain pekerjaan yang kamu miliki saat ini, di mana merupakan sebuah bisnis atau di bidang bisnis. Kamu bisa bayangkan satu jenis ilmu yang berbeda dari yang sudah kamu miliki selama ini akan membuat kamu memiliki peluang yang baru tentang cara mendapatkan uang. Bagaimana kalau kamu memiliki ilmu yang jauh lebih besar? Kamu menghabiskan waktu kamu untuk mempelajari banyak hal. Tentu saja kamu semakin berpeluang lebih tinggi untuk memiliki pekerjaan yang layak, memiliki pekerjaan sampingan dan passive income yang lebih besar, dan memiliki peluang untuk menjadi orang kaya yang lebih tinggi di masa depan. Namun sayangnya orang Indonesia tidak seperti itu. Kita bekerja giat, tapi ya kita malas untuk belajar. Kita selalu berpikir bahwa belajar itu membutuhkan uang yang banyak, padahal ya kita bisa belajar dari YouTube, dari buku-buku murah, dari e-book, dan berbagai tempat. Dan kita ya hanya fokus pada satu sumber penghasilan, yang padahal menjadi orang kaya itu selalu membutuhkan lebih dari satu sumber penghasilan. Karena kalaupun kamu hanya memiliki satu sumber penghasilan, kalau satu sumber penghasilan tersebut hilang, entah itu kamu di PHK atau bisnis kamu bangkrut, kamu akan pusing. Tapi berbeda kasus kalau kamu sudah memiliki dua sumber penghasilan, entah itu pasif ataupun aktif. Jika satu saja dari sumber penghasilan kamu yang gagal, entah itu kamu di PHK atau bisnis kamu bangkrut, kamu masih memiliki satu sumber penghasilan lain yang bisa membuat kamu lebih tenang dan keluar dari zona terpuruk atau terhindar dari kegagalan-kegagalan atau masalah-masalah keuangan yang terlalu besar. Dan inilah yang biasa terjadi dalam masyarakat kita, yang mana kita kadang-kadang malas dan tidak pernah memprioritaskan pendidikan menjadi hal utama. Kemudian perilaku miskin yang dilakukan orang Indonesia yang keenam adalah pola konsumsi yang boros. Kamu mungkin pernah dan sering melakukan ini,
sama seperti saya dan kita semua memang kadang melakukan hal ini, dimana kalau kita berbelanja di supermarket, walaupun kita memiliki daftar belanjaan dan kita ingin membeli satu hal yang spesifik, tapi saat kita masuk ke supermarket tersebut, kita memiliki banyak sekali pilihan tentang apa yang bisa kita beli di dalamnya. Dan kita melihat satu barang yang begitu menarik, yang padahal barang tersebut tidak ada dalam daftar belanja kita, tapi kita melihatnya sangat menarik dan kita ingin membelinya. Dan ternyata kita benar-benar membelinya, yang padahal itu hanya datang dari keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Inilah yang disebut dengan berbelanja impulsif. Ini juga bisa terjadi saat kita sedang gabut, tidak tahu harus melakukan apa saat kita sudah selesai bekerja. Terus kita membuka smartphone kita membuka toko online kita, dan kita scroll-scroll barang-barang yang tidak jelas. Dan ada satu barang yang begitu menarik bagi mata kita. Padahal barang tersebut tidak pernah kita butuhkan. Kita hanya merasa kita membutuhkannya, yang sebenarnya kita menginginkannya. Dan pada akhirnya kita membeli barang tersebut. Kemudian barang tersebut datang ke rumah kita dan hanya kita gunakan 1-2 kali. Dan sampai sekarang, saat kamu menonton video ini, kamu bisa melihat ada banyak barang di sekeliling kamu, di rumah kamu, di gudang kamu yang merupakan sebuah hasil dari belanja impulsif. Yang kamu rasa saat kamu membeli barang itu dulu, barang-barang itu adalah barang yang kamu perlukan. Padahal ya sekarang sudah menjadi tidak terpakai, bukan? Dan inilah masalah terbesar dari orang Indonesia. Kita seringkali tidak bisa mengontrol dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, yang mana membuat kita pada akhirnya mengeluarkan uang terlalu besar pada sesuatu yang hanya terlihat menarik, pada sesuatu yang hanya kita rasa kita butuhkan, padahal itu hanya bersumber dari perasaan impulsif yang membuat kita menginginkannya. Ya pada akhirnya kita jadi orang yang boros. Coba kamu pikirkan, kalau saja dulu kamu tidak pernah membeli barang-barang tersebut, pastinya kamu saat ini sudah memiliki jauh lebih banyak uang daripada yang kamu miliki sekarang. Ya, tapi kita tidak boleh menyesal terhadap masa lalu memang. Maka dari itu mari kita belajar dari kesalahan tersebut, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih berpikir dan cerdas dalam berbelanja. Terkait kamu yang ingin mengetahui cara membedakan keinginan dan kebutuhan dalam berbelanja, kamu bisa menonton video saya yang sudah saya buat di dalam channel ini tentang hal tersebut. Kemudian perilaku miskin yang dilakukan orang Indonesia yang terakhir atau yang ketujuh adalah tidak mengutamakan kesehatan. Kita cenderung untuk selalu begadang, kemudian kita itu kadang tidak makan tepat waktu, dan selalu memikirkan hiburan dan pekerjaan. Mungkin hanya sedikit dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang benar-benar memprioritaskan pendidikan dan kesehatan di list paling atas prioritas mereka. Karena kita pada umumnya memang ya tidak terlalu memikirkan hal-hal tersebut. Yang padahal kesehatan yang baik juga berarti kita memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mendapatkan uang setiap hari. Karena kalau kita tidak sehat, tentu saja kita tidak bisa bekerja, kecuali ya kita memiliki sumber pasif income yang banyak. Coba kamu bayangkan, jika sumber pendapatan kamu hanya bersumber dari satu pekerjaan aktif, yang mana kamu tidak akan mendapatkan uang kalau kamu tidak bekerja hari ini misalnya, dan kamu tiba-tiba sakit selama 1 bulan. Apa yang akan terjadi? Kamu tidak mendapatkan uang selama 1 bulan penuh. Yang belum tentu gaji kamu sebelumnya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu dalam 1 bulan ini. Maka dari itu ya, kita harus mulai menjaga kesehatan kita dan menabung lebih banyak supaya kita bisa mengatasi masalah-masalah yang seperti ini. Dan sayangnya orang Indonesia tidak pernah memprioritaskan itu. Maka dari itu di sini saya mengajak kamu untuk mulai untuk berpikir lebih banyak dan lebih serius tentang kesehatan dan pendidikan. Karena dengan begitu, kamu bisa terhindar dari uang-uang pengobatan yang terlalu banyak di masa depan, yang bisa membuat uang dan tabungan kamu terkikis atau keluar terlalu banyak daripada yang seharusnya, yang mana ya itu akan membuat kamu jauh lebih miskin daripada yang bisa kamu tanggung atau dari keadaan kamu yang sebelumnya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya takutnya video ini jadi kepanjangan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya, kamu, dan kita semua. Sekian, wassalam.